Kakak, boleh gabung? Organisasi elang ada urusan. Yang kamu mati minggir. Nona, suruh kamu bayar biaya keamanan. Tapi kamu selalu banyak alasan. Sudah 2 bulan. Kamu kira kamu bisa permainkan kami? Hah? Ini cara kami bekerja. Ya. Oh. Ah. Oh. Ya. Ya. Sombong. Coba sombong lagi. Apa kamu tahu siapa kakakku? Kakakku, pemimpin organisasi elang. Orang yang paling kuat. James. Gadis kecil, kamu salah milih lawan. Oh, sialan, ada jagoan lain. Huh? Kenapa diam saja? Serang! Kakakmu pemimpin organisasi elang. Lalu, siapa kakakku? Aku ingat, di dunia bawah, yang bisa tangkap dengan tangan kosong cuma ketua organisasi elang. Dia, Kak James. Kak James. Kak James, kami salah. Ibuku sakit. Aku beneran gak ada uang. Makanya aku... Obati ibumu. Tapi kalau kamu berulah dan lakukan hal yang memalukan lagi, aku nggak akan maafin kamu. Kalian juga. Dengar gak? Dengar. Makasih Kak James. Makasih Kak James. Kak, kayaknya rumor itu benar. Kita baru santai beberapa hari dan membiarkan Jethro, wakil ketua kelola organisasi elang. Hasilnya malah gini. Sekarang ada yang meniru kita untuk buat onar. Organisasi elang menguasai hampir semua sumber daya perusahaan multinasional, melintasi dunia politik dan bisnis. Gak nyangka bisa ketemu ketua organisasi terbaik di dunia. Ku dengar, kamu masih lajang. Apa aku cukup buat kamu tertarik? James, umurku nggak lama lagi. Aku punya satu permintaan. Ini tentang pernikahan cucuku. Tenang saja. Aku segera kembali. Aku sudah punya tunangan sekarang. Menarik. Aku jadi penasaran wanita seperti apa yang bisa dapatkan hatinya. Kakek, ini sudah 3 jam. Sebenarnya siapa yang begitu penting sampai kakek harus tunggu? Keluarga Justiar dulu pernah jadi keluarga teratas, tapi sekarang makin merosot. Aku nggak boleh tinggal diam. Sekarang cuma bisa carikan kamu jodoh yang baik untuk bantu keluarga. Kakek, sebenarnya siapa cowok yang akan aku nikahi? Dia? Bukannya dia pengemis yang kakek temukan dulu. Ngapain kamu datang? Aku mohon kamu, selamatkan keluargaku. Kakek, berdirilah. Anda sangat berjasa. Kakak! Cepat, kamu bantu dia. Bawa ke rumah sakit. Waktuku nggak banyak lagi. Seorang peramal bilang kepadaku, cuma kamu yang bisa bantu. Jadi, menantu keluarga Justiar dan dukung cucuku baru bisa ubah dari nasib kehancuran ini.
Aku percaya dengan integritasmu dan kemampuanmu. Anggap saja aku yang mohon padamu. Karena Anda bilang begitu, aku pasti akan membantumu. Suruh kakakku untuk menikah dengan pedagang. Apa Anda sudah gila? Wina, gimana persiapan pernikahannya? Kak, semua sudah diatur. 3 hari lagi pas acaranya, grup terbaik dunia akan bawa kontrak puluhan triliun. Perdana Menteri juga akan datang untuk rayakan naiknya keluarga Justiar. Cincin nikah yang aku siapkan untuk Wanda harus disiapkan dengan baik. Kak, kamu tenang saja. Aku sudah suruh si Jetro mengurusnya. Ibu, kenapa ibu menahanku? Begitu kakak nikah dengan pecundang ini, maka reputasi keluarga kita akan hancur semua. Kenapa kamu panik? Orang tua itu belum mati. Kalau kamu menentangnya, pasti nggak dapat warisan. Sekarang cuma ada satu cara. Wanda, bukannya wakil ketua organisasi Elang Jetro naksir kamu? Karena kamu nggak bisa jangkau bos mereka, Kak James. Sekarang satu-satunya harapanmu cuma dia. Dengarkan ibu ya, kamu harus turunkan egomu. Pastikan Jetro menikahimu. Kalau kamu nikah sama pecundang ini, hidupmu pasti akan hancur. Iya, Kak. Organisasi Elang kuasai semua sumber daya dan jalur kekuasaan dunia. Kak James si bos mereka memang misterius. Tapi wakil ketua, Kak Jetro, ada di depan mata kita. Kalau kamu bersamanya, keluarga kita nggak perlu khawatir lagi. Soal pengemis itu, kakek yang keras kepala itu nggak biarkan kakakku batalkan pernikahan. Jadi kita harus paksa dia batalkan pernikahan. Kak James, Anda sudah pulang. Aku segera menjemputmu ya. Nggak perlu. Setelah urusanku selesai, aku akan mencarimu. Dan tanya gimana kamu kelola organisasi. Kak James, itu semua gosip orang luar. Aku mana mungkin lakukan hal yang merugikan Anda. Sialan. Kenapa Kak James tiba-tiba pulang? Kalian semua harus hati-hati. Selama aku berkuasa, yang gak berani aku singgung cuma si James seorang. Wanda, kenapa kamu kesini? Kak Jetro, apa kamu masih mau menikahiku? Tentu saja. Tapi keluargaku jodohkanku dengan orang asing. Acaranya besok. Apa? Di Jinara ada yang berani rebut wanitaku. Kak Jetro, kamu harus bantu aku. Dan selamatkan keluargaku. Orang itu sudah 30 tahunan dan cuma jualan di pinggir jalan. Jangankan kebahagiaanku. Seluruh keluargaku juga akan hancur total. Aku kira siapa? Ternyata cuma pecundang. Dia menyinggungku, sama saja singgung organisasi Elang. Besok aku akan suruh anak buahku mengurusnya. Sini, jangan bicarakan hal ini dulu. Ayo bersulang untuk pernikahan kita yang akan datang. Kakak ipar, ayo minum. Bos kita itu Kak James. Kamu mengerti apa? Sekarang Kak Jetro yang mimpin. Dia bosku. Jadi Nona Wanda tentu saja kakak ipar. Iya betul. Kakak ipar, ayo minum. Kakak ipar, ayo minum. Wanita sialan ini ternyata cuma begini. Sebelumnya masih sok suci. Nanti aku akan permainkan dia. Kalau bocah sialan itu berani rebut wanitaku, aku buat hidupnya menderita. Kak, kontrak dan hadiah dari Perdana Menteri sudah dalam perjalanan. Oke. Bantu aku simpan ini. Nanti aku mau pakai cincin kawin.
James, pernikahan akan segera dimulai. Kamu masih punya kesempatan terakhir. Tanda tangani surat batal nikah ini. Apa maksudmu? Sebenarnya, aku sudah punya kekasih. Dia bukan lawanmu. Kamu mending menyerah. Jangan sampai kamu malu di depan umum. Karena aku sudah janji sama kakekmu untuk lindungi kamu dan keluarga kamu. Aku pasti akan menepatinya. Orang yang gak dia akui, aku juga gak akan akui. Kakek sudah tua, gak bisa bedakan mana yang baik. Aku bisa korbankan kebahagiaanku, tapi aku harap kamu punya hati nurani. Jangan hancurkan kakek dan keluargaku. Aku hancurkan keluargamu. Tentu saja, urusan orang kaya gak bisa diselesaikan dengan teriakan dari orang biasa. Sudah, aku gak mau ngomong lagi. Dia akan tiba dalam 1 jam. Kalau kamu tanda tangan surat ini, nyawamu masih bisa selamat. Aku akan tetap di sini dan lihat apa dia berani sentuh aku. Kamu lagi cari mati? Dasar bodoh. Cuma dapat sedikit uang, langsung merasa sudah jadi orang kaya. Jangan lupa ya, dulu kamu cuma pengemis. Meski kamu berpakaian rapi, tetap gak bisa tutupi kemiskinan yang ada di dirimu. Aku sudah sering lihat orang sepertimu. Katanya untuk Tuan Kevin. Padahal cuma demi harta keluarga kami. Kamu dengar ya? Begitu menantu pilihanku, si Jethro tiba, kamu gak akan bisa dapat uang keluarga kami. Jethro. Ibu, jangan banyak bicara dengannya. Dia cuma pedagang miskin. Gak mungkin kenal orang penting di kalangan atas. Apalagi Kak Jethro, wakil ketua organisasi Elang. Aku kira kalian sudah berhubungan dengan orang yang sangat hebat. Ternyata cuma Jethro, si bocah nakal itu. Kamu? Beraninya kamu sebut begitu? Dengar ya, hancurkan pecundang kayak kalian. Itu sangat gampang buat Kak Jethro. Begitu dia tiba. Kalau dia tiba, bukan cuma kamu, tapi dia juga harus berlutut dan minta maaf padaku. Kamu? Cuma pedagang miskin, sombong sekali. Kamu bahkan gak bisa kasih mahar. Ngapain kamu pura-pura? Kayaknya kalian gak pantas dapat mahar dari kakakku. Kontrak strategis triliunan dari perusahaan global, Giok Kirin koleksi Perdana Menteri Hura yang sangat dihormati. Kakakku demi tunjukkan ketulusan, sengaja pesan cincin berlian yang pakai permata langka untuk kakak ipar. Di seluruh dunia, cuma ada 1. Mana barangnya? Kamu masih mau menipu kami, ah? Dan numpang hidup. Cuma bisa ngomong. Sudah kubilang, ayah carikan kamu orang yang gak jelas. Semua orang bisa membual. Gak seperti Jethro, dia itu tulus padamu. Tunjukkan saja. Lihat kan? Cincin Laut Selatan. Cuma ada 1 di dunia. Kak Jethro pakai sumber daya global. Buatkan ini untuk kakakku. Lihat kamu. Dompetmu kosong melompong. Kak, ini gak mungkin. Cincin Laut Selatan gak tertandingi. Jethro gak mungkin buat cincin pernikahan yang persis. Apa? Ya ampun, hancur. Permata langka ini produksi massal di pasaran ya. Kak, aku yang suruh Jethro untuk pesankan cincin ini. Cuma dia yang bisa tukar. Kita nggak boleh. Biarkan Jethro itu pergi, cukup. Apa kamu nggak malu? Demi dapatkan aku, kamu mengarang kebohongan ini untuk fitnah Kak Jethro. Sebenarnya kenapa kakek suka kamu? Benar, lihat penampilan miskinmu. Kak Jethro itu sudah membuktikan diri dengan kemampuannya. Kamu biarkan adikmu banyak bicara dan berlagak seperti dewa. Mana maharnya? Mana maharnya? Seserahan tiba. Grup teknologi top Quantum Tech bersama anak perusahaannya menyerahkan kontrak strategis puluhan triliun. Perdana Menteri Hura, Huan mempersembahkan permata langka, seekor Giok Kirin. Dengan semua ini,
keluarga Justiar bisa kuasai Jinara sepenuhnya. Sekarang sudah jelas. Siapa penyelamat keluarga Justiar yang sesungguhnya? Apa kalian kira keluarga Justiar bisa dibohongi dengan mudah? Barang ini sama seperti orangnya. Dia akan ikuti kualitasmu. Cincin kawin saja palsu. Kamu mau menipu kami dengan sampah ini? Dasar bodoh. Kamu yang hancurkan harapan keluarga Justiar. Aku harap kamu gak menyesal. Yang bodoh itu kalian. Dengan status Jetro pun gak mungkin kasih seserahan ini. Apalagi kamu. Kamu kira kamu ketua organisasi elang? Gimana kalau beneran aku? Kamu beneran pintar membual. Jetro sudah bilang padaku kalau ketua organisasi elang, Kak James, sedang liburan di pulau di luar negeri. Kamu kira karena namamu James, kamu bisa nyamar jadi Kak James? Kamu dengarkan saranku saja. Cepat tanda tangani surat ini. Kalau enggak ada yang bisa lindungin kalian. Berdua. Gak hormat sama orang tua. Sombong, gak sopan. Pantas saja kakekmu gak serahkan keluarga padamu. James, kamu mau bikin onar sampai kapan? Aku beneran gak takuti kamu. Jetro itu kejam dan ganas. Kamu bukan lawannya. Betul. Tunggu Kak Jetro tiba. Kamu pasti mati mengenaskan. Aku bilang lagi meski Jetro yang datang pun, dia harus berlutut dan bersujud. Hah, sombong sekali. Nona Wanda, Anda tenang saja. Kak Jetro akan sampai 30 menit lagi. Dia suruh aku datang duluan untuk bereskan orang gak penting ini. Anak buah Kak Jetro sudah datang. Apa kamu sudah boleh bicara? Kamu sombong banget ya. Beneran cari mati. Berani tantang Kak Jetro rupanya. Bodoh. Dia ini orang kepercayaan Kak Jetro. Kamu akan habis. Cepat lepaskan. Oke. Kamu mau lawan aku? Kamu itu salah. Dia yang gak hormat pada orang tua dan asal bicara pada kakak iparnya. Aku cuma kasih dia sebuah pelajaran. Kalau kamu, emangnya siapa? Sampai berani ikut campur. Kurang ajar. Hei. Aku sudah ikut Kak Jetro mati-matian. Berkuasa di 5 provinsi lebih dari 10 tahun. Semua pengusaha terkemuka di kota Awan, kalau ketemu aku juga harus layani aku. Kamu cuma seorang pecundang. Kamu masih sempat pergi sekarang. Kasih tahu Jetro. Cepat datang dan akui bersalah. Aku bisa pertimbangkan untuk maafkan dia. Kamu gak ngerti bahasa manusia. Orang ini adalah orang kepercayaan Kak Jetro. Kamu masih suruh dia akui kesalahan. Berlutut, bersujud dan minta maaf. Mungkin nyawamu bisa selamat. Rupanya kamu cari mati ya. Iya. Suruh kakakku berlutut, kamu gak pantas. Suruh kakakku berlutut, kamu gak pantas. Iya. Iya.
Beraninya hina kakakku, dasar buta. Di Jinara, nggak ada yang berani sentuh aku. Dasar nggak tahu diri, hidup bukan. Kamu. Dengar ya, bos kalian si Jetro, kalau nggak dibantu kakakku, dia bahkan nggak pantas untuk melayani kakakku di organisasi. Kalau kamu berani hina kakakku lagi, aku habisi kalian. Kalian bantu Jetro ikut hina kakakku. Aku nggak akan lepaskan kalian. Kenapa kalian diam saja? Hajar dia. Kim, cepat serang. Cepat habisi wanita sialan yang dia bawa. Wina, cepat bereskan. Pernikahannya segera dimulai. Tenang saja, Kak. Aku hanya butuh 1 jurus. Hebat banget. Lawan aku, kamu nggak pantas. Kalian tunggu saja. Aku akan kasih tahu Kak Jetro. Hari ini nggak ada yang bisa keluar dari sini. Ayo. Kak, jangan pergi. Apa kamu sudah gila? Dari kecil, nggak ada yang berani pukul aku. Bukannya kamu suka sujud dan bersulah. Sekarang aku kasih kamu kesempatan. Sujud dan bersulah pada kakakku. Kalian sebenarnya mau apa? Kalian ini meremehkan masalah ini. Yang tadi datang itu anak buah Kak Jetro. Begitu Kak Jetro tiba, kalian akan dihabisi. Cepat tanda tangan surat ini dan cepat pergi. Halo, Kak Jetro, kapan kamu sampai? Beraninya pukul orangku. Pecundang itu nggak masalah. Dia cuma bisa membual, tapi dia punya seorang adik. Dia jago bela diri. Apa dia pikir dia bisa melawan aku? Sampaikan perintahku. Suruh Hans untuk bereskan cewek itu. Aku mau dia lihat adiknya meninggal di depan matanya. Ayo cepat, tanda tangan ini. Kak Jetro akan sampai 10 menit lagi. Aku peringatkan kalian, terakhir kalinya. Kalau kalian gak tanda tangan... Apa katamu? Aku nggak dengar. Aku peringat. James, Alang itu iparmu. Dia lakukan ini demi keluarga. Apa kamu nggak bisa ngerti dia? Kenapa pakai kekerasan? Iya, kalian kenapa biarkan adikmu lakukan ini? Kalau kalian gak bisa didik dia, pasti akan ada yang didik. Betul. Ini karena anakmu kurang ajar, gak sopan pada orang tua. Cara minta maaf pada orang tua. Hal seperti itu apa masih perlu diajari? Benar, kami minum 1 gelas. Sebagai permintaan maaf. Kak, maaf. Bagus kalau kamu tahu salah. Semoga kalian gak akan bahas lagi soal batal nikah ini, terutama kamu, Wanda. Kakekmu sangat percaya padamu. Jangan kecewakan dia. Masalah ini sampai di sini saja. Hentikan! Kalian akan mati. Yang datang kali ini itu pembunuh bayaran nomor 1 di Jinara. Dan dia nggak akan pernah kalah. Berisik. Bisa tahan seranganku. Bocah, kamu hebat juga. Tapi kamu masih terlalu lemah.
tubuh emas. Jethro sembunyikannya dariku dan sewa pembunuh bayaran jadi pengawal. Ayo teruskan sombongnya. Ini adalah pembunuh terbaik di Jinara. Master peringkat 7 tasah. Namanya Hans. Sudah tahu kehebatannya ya kan? Gawat, Wina bukan lawannya. Wina! Tenang saja, berikutnya giliranmu. Kamu gak pantas lawan aku. Pecundang ini bisa tahan pukulanku tanpa perlindungan tubuh emas. Ternyata masih ada master di Jinara. Wina, dasar pengecut kalian. Sini, kecuali kamu gak mau dia hidup lagi. Kalau Kak Jethro nggak turun tangan, kamu kira sudah sangat hebat. Dasar orang bodoh. Berhenti! Aku peringatkan kamu, kalau kamu berani sentuh. Kakakku yang baik, kamu ngomong apa? Aku nggak dengar. Lepaskan dia dan lawan aku. Kak, apa kamu belum makan? Lebih keras lagi. Alang! Heh. Kamu masih mau pukul aku? Kalau kamu berani bergerak, pisau ini akan... Hentikan! Sebenarnya, kamu mau apa? Ini baru benar. Kalau kamu bicara baik-baik, aku nggak akan pakai kekerasan. Lagi pula, aku bisa diajak bicara. Jangan banyak omong. Cepat, tanda tangan surat ini. Lalu bersujud, minta maaf dan bersulah pada saudara Kak Jethro. Kak, jangan urus aku. Berisik banget cewek gila. Berisik lagi. Aku hajar kamu. Jangan keras kepala lagi. Cepat tanda tangan. Lalu minta maaf ke mereka biar masalahnya cepat selesai. Jangan bodoh lagi. Meski kamu sangat cinta kemewahan dan harta, tapi kamu gak boleh seegois ini. Dia itu adikmu. Aku egois. Wanda, kalau aku egois, aku gak akan lindungi kamu sampai sekarang cuma karena Tuan Kevin. Aku hanya percaya kekuatan, bukan bualan. Kamu dan Kak Jethro jauh beda. Jangan mimpi lagi, cepat tanda tangan. Kamu masih bisa selamatkan keluargamu. Wanda, pantas saja kakekmu khawatir banget sama kamu. Kamu saja gak bisa bedakan kebaikan. Mau warisi bisnis keluarga. Coba saja kamu lihat. Apa mereka semua terlihat baik? Kalau bukan karena aku yang terus cegah Jethro memanfaatkanmu, kamu sudah lama habis di tangannya. Kamu masih mau jadi pahlawan? Oke. Mau apa kalian? Masih berani so jagoan? Kita lihat suaramu yang lebih keras. Atau suara jeritan adikmu. Kak, jangan pedulikan aku. Cukup! Jangan sampai kamu menyesali perbuatanmu. Kakakku nggak mungkin menyesal. Dengar ya, 3 menit lagi Kak Jethro akan tiba. Nanti kamu akan tahu, kamu bukan apa-apa di hadapan Kak Jethro. Sudah tanda tangan, jangan banyak omong.
Lepaskan Wina. Apa aku bilang mau melepaskannya? Mereka cuma mau permalukanmu. Meski aku mati, aku gak akan biarkan mereka berhasil. Wina, aku sampai begini cuma untuk lindungi kamu. Kamu jangan lakukan hal bodoh, Wina. Kemesraan kalian ini beneran bikin aku hampir nangis. Kak, selama ini kamu sudah banyak berkorban buat aku. Hari ini, biar aku berkorban sekali buat kakak. Jangan! Wina! Apa wanita itu sudah mati? Kak Jetro, Menantu kesayanganku, akhirnya kamu datang juga. Kak Jetro, itu dia yang gak tahu malu mau nikahi kakakku. Cuma kamu. Beraninya kamu rebut wanitaku. Balik badan! Aku lagi ngomong sama kamu. Jetro, gimana kabarmu? Kak James! Jetro, gimana kabarmu? Dulu kalau ayahmu gak mengalah dan mohon kasih kamu kesempatan, kamu gak akan ada di posisi ini. Sialan, kamu masih pura-pura, hah? Kamu itu siapa? Beraninya kasih kesempatan ke Kak Jetro. Urus dirimu sendiri. Kalian semua, serang dia. Serang! Siapa lagi? Oh, sialan. Apa kalian tahu siapa dia? Jetro, apa aku izinkan kamu bicara? Aku mau lihat anak buahmu bisa ngapain lagi. Dulu aku yang lengah. Sekarang akan aku habiskan semua pil dan pertaruhkan seluruh kekuatanku. Meski dewa datang pun gak bisa selamatkanmu. Dasar bodoh. Tubuh emas. Kenapa kamu juga bisa? Minggir! Hari ini aku akan kasih pelajaran ke kalian yang bodoh. Biar kalian tahu siapa aku sebenarnya. Kak Jetro, menurutku pecundang ini cuma punya sedikit kemampuan. Jurusnya cuma modal gaya, nggak perlu ditakuti. Iya, Kak Jetro. Kita ini sudah berkuasa belasan tahun. Ditambah organisasi elang yang dukung kita. Masa kita takut padanya? Konyol. Hari ini aku pasti akan buat dia berlutut dan juga mengaku salah. kenapa harus sekejam ini? Dia sudah kehilangan adiknya. Kita nggak perlu. Kak, kamu terlalu baik hati. Apa?
Orang yang kalian bunuh barusan itu. Habislah aku. Kak Jethro, kamu biarkan Hans yang urus aja. Apa kalian mau aku mati lebih cepat? Ini, Hans, cepat. Kak Jethro, tenang saja. Aku sengaja biarkan dia serang dulu untuk lihat kelemahannya. Tapi kayaknya dia nggak sehebat itu. Aku minta kamu. Kak Jethro, tenang saja. Aku akan segera penggal kepalanya. Kamulah yang bodoh. Sebenarnya kamu siapa? Aku nggak percaya. Dia pasti pakai cara licik. Masih keras kepala. Enggak, aku salah. Aku salah. Ampuni aku. Hancurlah. Cepat pergi. Aku baru santai beberapa hari. Kalian cuma kenal Kak Jethro dan gak kenal James lagi. Jethro, kamu kira bisa keluar dengan selamat? Pakai wanita untuk pelindung. Dasar pengecut. Kamu nggak terluka kan? Kamu dengar ya, kekuasaan Kak Jethro itu di Jinara nggak terbatas. Kamu bukan lawannya. Kamu jangan mendekat. Apa aku bicara sama kamu? dasar sampah. Meski kamu kalahkan semua Master Hura, kamu juga nggak bisa bangkit. Seumur hidupmu cuma akan jadi rakyat jelata. Kalau kamu berani bikin orang berkuasa marah besar, sekuat apapun kamu juga akan ditangkap. Kamu gak akan bisa hidup lagi. Kak Jethro, Diam. Kalian semua diam. Aku beneran akan mati karena kalian. Kak Jethro, sebenarnya dia siapa? Kenapa kamu takut dia? Dasar bodoh dan buta. Dia itu bosku. Ketua organisasi Elang. Kak James. Dia ketua organisasi Elang. Kak James. Ibu, kita ternyata kehilangan kakak ipar sehebat itu demi dia. aku singgung Kak James. Kak James, aku salah. Aku yang tidak tahu diri. Aku pantas mati. Ternyata dia adalah ketua organisasi Elang yang sudah lama dicari. Dan jejaknya misterius. Aku harus segera kabari guru. Kak, aku beneran gak sengaja. Ini semua salah mereka. Mereka kasih berita palsu. Kalau aku tahu itu kamu, aku pasti gak berani. Apa kalau bukan aku, kamu bisa berbuat seenaknya? Apa kalian masih ingat niat awal organisasi Elang berdiri? Di dunia ada ketidakadilan. Lebih keras! Di dunia ada ketidakadilan. Kami akan membasminya. Di dunia ada ketidakadilan. Kami akan membasminya. Lalu, apa yang kalian lakukan? Salah gunakan kekuasaan, tindas yang lemah dan yang penurut. Organisasi Elang bukan tempat untuk kalian yang keji. Iya, menantuku, kamu harus selidiki dengan jelas. Kak Jethro mau nikahi kakakku. Kami gak berani singgung. Kak James. Itu Kak Jethro. Wakil ketua yang pas kami lakukan ini. Kalian? Kak James, ayahku itu sesepuh organisasi. Tolong demi dia, ampuni aku. Aku gak akan berani lagi. Kamu beneran sia-siakan jerih payah ayahmu. Mana cincinnya?
Mana cincin ketua organisasi Elang? Oh, bagus ya. Kamu bukan ketua. Ngapain sok jago? Kamu bukan ketua. Ngapain sok jago? Jethro, itu ketua organisasi Elang, Kak James yang angkatmu. Kali ini aku mundur karena sakit. Itu biar kamu punya kesempatan untuk berlatih. Dengarkan Kak James, jangan bikin masalah. Wangi banget. Ayah, bukannya ayah bilang jangan singgung dia. Aku harus lihat seperti apa dia. Kamu kira Kak James bisa ditemui sembarang orang? Kak James sudah merantau bertahun-tahun. Musuhnya juga banyak. Dia nggak akan bocorkan identitasnya. Cuma dia yang bisa mencarimu. Kamu nggak pantas cari dia. Aku juga diam-diam membawamu ke sini. Kamu lihat cincin itu? Lihat cincin seperti lihat ketua. Sialan, dia beneran jago acting. Tadi dari samping, auranya mirip banget sama ketua. Bikin aku kaget setengah mati. Ketahuan kan? Ketua organisasi Elang punya cincin tunara yang unik. Mana cincinmu? Kamu itu bukan ketua. Mau sok-sokan. Aku sudah bilang, pecundang ini nggak mungkin jadi Kak James. Kamu beneran gak tahu diri ya? Beraninya kamu nyamar jadi Kak James. Kalau aku nggak bikin tanganmu putus, aku akan bunuh diri. Kak Jethro, kita nggak bisa lawan dia. Kamu beneran hebat. Kamu orang pertama yang berani ngerjain aku. Apa kamu tahu siapa ayahku? Dia veteran yang ikut bangun organisasi Elang. Kamu tunggu mati saja. Aku akan suruh ayah bereskan kamu sekarang. Kenapa ayahku nggak angkat telepon? Ayah sialan ini, kenapa malah hilang saat lagi penting? Haikal, aku kasih kamu 30 menit. Segera kembali ke kota awan dan temui aku. Segera kembali ke kota awan dan temui aku. Baik, Kak James. Aku pasti pergi. Ayah, sakitmu kambuh lagi. Aku antar kamu ke rumah sakit. Aku punya firasat buruk. Kak James minta aku ke Jinara pasti tentang adikmu. Dia kayaknya bikin masalah lagi. Cepat, kamu ke resepsi pernikahan dulu. Aku langsung pergi setelah operasi. Jangan pura-pura lagi. Kakakku baru bilang, ayahku masuk ruang operasi. Dia bisa angkat teleponmu. Aku tahu ayahku nggak mungkin tinggalkan aku. Serang dia! Biar dia tahu siapa yang berkuasa di Jinara. Iya. Kak Jethro, sudahlah. Dia sudah tanda tangan surat batal nikahnya. Nggak perlu ada korban jiwa lagi. Gimana pun juga, dia nggak bersalah. Nggak apa-apa, Wanda. Mereka nggak bisa melukaiku. Tapi kamu nggak seharusnya tanggung ini. Maaf. Aku nggak tahu mereka bakal senekat ini. Aku nggak akan biarkan mereka sakiti kamu lagi. Wanda, kamu yang minta tolong aku bantu kamu. Sekarang malah ngomong gini. Kayaknya nggak pantas. Dasar sialan, diam kamu. Kenapa kamu bela orang luar? Kamu bahkan nggak tahu siapa keluargamu. Iya, Kak. Bisa-bisanya kamu bela pecundang. Hah? Dasar murahan. Aku bahkan merasa malu. Menantuku sayang, gadis ini memang bodoh. Dasar jalang. Kamu kira aku suka kamu? Dasar jalang. Kamu kira aku suka kamu? Aku tahu kamu hebat. Tapi sekarang
Wanitamu ada di tanganku. Kamu bisa apakan aku, ha? Selamat Kak Jethro, berhasil dapatkan si cantik. Kak Jethro, kamu berubah. Dulu kamu nggak kayak gini. Aku berubah. Wanda, ayo sadarlah. Kamu kira aku cuma mau nikahi kamu? Aku cuma mau tubuhmu. Pantas saja Tuan Kevin bilang kamu polos. Hari ini aku beneran lihat sendiri. Ibu, Alang, cepat tolong aku. Kak, apa kamu masih gak ngerti? Keluarga Willy itu sandaran terbesar kita. Jangan keras kepala lagi. Pernikahan hari ini, Kak Jethro itu pasanganmu. Cepat minta maaf. Wanda, pintarlah membaca situasi. Bicara yang baik sama Kak Jethro, jangan singgung dia. Kalian malah bantu dia. Kalian anggap aku ini apa? Keluarga Justiar punya bajingan ini. Pantas saja kau punya harapan. Hari ini harus bantu Tuan Kevin singkirkan mereka. Apa aku salah ngomong? Bisa nikah sama Jethro, itu kehormatan keluarga kita. Kasih kontribusi ke keluarga, itu keberuntunganmu. Jadi kalian cuma anggap aku bidak catur. Ternyata kalian semua bersekongkol. Lepaskan aku! Lepaskan aku! Mau pergi? Gak semudah itu. Apa kamu lupa? Kalau kamu adalah pengantinku. Kalau aku gak izinkan, kamu gak akan bisa pergi. Omonganku benar kan? Kenapa? Pecundang? Ngapain kamu masih di situ? Cepat ke sini berlutut dan bersulang padaku. Di hari pernikahan ini, kalau aku senang, mungkin nyawamu bisa selamat. Suruh aku berlutut dan juga bersulang. Apa kamu sanggup terima itu? Karena kamu berani banget. Aku kasih kesempatan jadi pahlawan. Jerry! Nona Wanda, Ini apa? maaf ya. Ini bom waktu. Jethro, kamu beneran gila. Apa kamu cuma pelajari trik licik ini saat kelola organisasi? Kamu bahkan sampai berani pakai bom waktu. Betul, ini memang bom waktu. Bukannya kamu sangat sombong? Bukannya kamu sangat percaya diri? Bukannya kamu yakin aku akan tunduk? Kalau begitu coba saja. Bukannya kamu yakin aku akan tunduk? Kalau begitu coba saja. Aku punya 2 kabel. Satu hidup, satu mati. Kalau kamu salah potong, pacarmu bisa langsung mati di tempat. Waktumu gak banyak. Ayo cepatlah. Jethro, kamu nggak boleh begini. Wanda itu kan tunanganmu. Kalau berani bicara lagi, aku akan sekalian ikat kamu dan putramu. Kamu, tadinya aku mau lihat demi ayahmu dan lepaskanmu. Sekarang, kamu akan mati. Aku nggak tahu gimana nasibku nanti. Tapi aku tahu, kalau nggak potong kabel itu, dia pasti mati. Hentikan! Jethro, kurang ajar.
Jethro, kamu nekat banget. Di depan umum gini, kamu malah culik cucuku di acara pernikahan ini. Dan beraninya kamu simpan bom waktu. Untuk hari ini, aku sadar dan datang tepat waktu bersama ketua pasukan ilahi. Kalau enggak, kamu enggak tahu akan melakukan jenis kejahatan apa lagi. Jethro, pasukan ilahi sedang bertugas. Cepat menyerahlah. Kamu dicurigai penculikan dan simpan bahan peledak ilegal. Aku akan menangkapmu. Cepat lepaskan bom waktunya. Wah, bukannya ini Pak Liam ya? Hidup komandan utama kalian akhir-akhir ini enak kan? Soalnya aku baru urus dia beberapa hari lalu. Tuan Jethro, hukum gak kenal ampun. Tuan Kevin ini adalah keluarga korban, jadi wajar kalau emosian. Bawa Tuan Kevin ke samping, agar gak mengganggu penyelidikan. Ngapain? Kalian, kenapa tahan aku? Tuan Kevin, tolong kerjasamanya. Lepaskan kakekku! Dasar bajingan! Kalian semua kejam! Diam! Wah, sisa 7 menit lagi. Apa kamu mau diam saja? Jethro, kamu mau gimana agar menyerah? Gimana? Bukannya aku sudah bilang. Ada 2 kabel, 1 hidup, 1 mati. Kamu pilih saja. Aduh, sisa 3 menit. Salah. Tinggal 2,5 menit. Jangan pedulikan aku, cepat pergi. Ini karena aku nggak pantas. Tapi aku mohon kamu harus selamatkan kakekku. Aku gak pernah ingkar janji. Sudah kubilang mau lindungi kamu. Jadi aku pasti lindungi. Selama ada aku, kamu gak akan kenapa-napa. Ini bom rakitan. Kalau dibongkar paksa, akan meledak kapan saja. Hmm. Gak mungkin. Sudah berhenti. Kamu nggak apa-apa, syukurlah. Aku kira kita akan mati. Aku sudah bilang, selama ada aku, kamu gak akan kenapa-napa. Ini gak mungkin. Kematianmu sudah tiba. Kenapa bisa begini? Bodoh. Kamu kira masalahnya akan selesai setelah potong kabel ini? Kamu terlalu naif. Remote yang asli selalu ada di sini.
Aku cuma lagi mempermainkanmu. Aku paling benci sama orang yang hebat dikit kayak kalian. Langsung so hebat. Ayo so hebat lagi. Sekarang aku tinggal pencet ini. Kalian berdua akan mati. Kamu itu memang sangat hebat. Ayah, jangan khawatir. Aku pasti ikuti perintah Kak James. Jethro, cepat berhenti. Berhenti? Aku sudah kasih kamu kesempatan. Suruh kamu bersulang dan berlutut. Tapi kamu malah terus membantah. Sekarang, minta ampun sama Raja Yama. James, tolong. Kau harus selamatkan Wanda. Kakek! Penyakit lama kakek pasti kambuh lagi. Cepat bawa dia ke rumah sakit. Tuan Kevin, Cepat pergi, cepatlah. Mati sana. Hentikan! Brengsek! Kakak, kamu pukul aku. Apa kamu tahu siapa yang kamu singgung? Jethro, cepat bicara! Kamu mau hancurin keluarga kita? Dasar pecundang bodoh. Aku sudah suruh kalian jaga dia. Apa yang kalian lakukan? Nanti aku akan habisi kalian. Nona Yulia, kamu kan juga tahu sifat Tuan Jethro. Yang singgung Tuan Jethro, meski dia sudah mati pun, dia tetap akan kasih dia pelajaran. Siapa yang bisa tahan dia? Kamu... Kakak? Aku singgung siapa? Dia cuma pecundang yang bikin onar di resepsi. Aku bantu organisasi untuk bereskan dia. Apa ada masalah? Konyol. Apa kamu tahu dia siapa? Dia bukan lawanmu. Kalau bukan ayah suruh aku cepat datang, kamu mungkin akan bikin masalah besar. Gak percaya, coba tanya mereka. Benar. Kalau bukan pecundang itu mau rebut kakakku, hari ini gak akan terjadi hal sebesar ini. Semua salah dia. Oh iya. Iya, itu dia. Nggak ada hubungannya sama keluarga kami. Iya. Ibu, kalian... Diam. Siapa yang suruh kamu bicara? Pria ini bukan ketua. Kalau dari pakaiannya memang gak cocok. Kamu yang bikin onar di sini. Yulia, aku nggak izinkan kamu mengurus organisasi dan cuma minta atur keuangan. Kamu belum pernah ketemu ketua. Ingat satu hal, di pesta pernikahan, kalau lihat cincin itu, seperti lihat ketua. Dia ternyata bukan Kak James. Jadi kamu yang bikin onar. Kak Yulia, itu pasti benar. Dia itu penipu. Hari ini seharusnya pernikahan kakakku dan Kak Jethro. Tapi pecundang ini bujuk kakekku. Dan mau rebut pernikahan. Dan bikin seluruh acaranya berantakan. Iya, putriku hampir saja dihancurkan bajingan ini. Reputasi keluarga kami selalu bersih. Gak nyangka sekarang malah ada skandal begini. Bukan begitu, mereka bohong. Diam! Kamu masih berani bicara? Apa? Kamu biarkan selingkuhanmu hina Kak Jethro, iya kan? Jangan harap bisa seret keluarga kita. Iya, Oke, aku ngerti sekarang.
Ternyata kalian pasangan bejat ini bersekongkol mau mencelakai adikku. Urusan hari ini, aku pasti akan mengurusnya. Dengan reputasi Haikal, dia ternyata malah besarkan kalian, para orang bodoh. Kamu! Dengan reputasi Haikal, dia ternyata malah besarkan kalian, para orang bodoh. Kamu! Karena ayahmu yang suruh kamu datang, kamu bahkan gak tahu siapa aku. Dasar bodoh. Konyol. Aku gak pernah ganti namaku. Aku manajer keuangan organisasi Elang. Aku adalah Yulia. Kamu kira kamu siapa? Dengar baik-baik. Kalau bukan ada orang penting yang akan ke pesta, aku sudah habisi kamu. Meski orang penting yang kamu sebut itu datang, juga gak akan berani bicara begitu. Apa? Apa kamu tahu dia siapa? Ketua organisasi Elang, Kak James. Beraninya kamu suruh dia tunduk padamu. Haikal, oh Haikal. Kamu sudah berusaha keras. Persiapkan jalan untuk anakmu. Sayangnya, mereka itu anak-anak yang gak tahu diri. Dasar bajingan. Paliang, apa seperti ini caramu bertugas? Kamu izinkan orang seperti ini bikin keributan. Dan siapa orang tua ini? Cepat usir semua orang yang gak penting ini keluar. Cepat usir semua orang yang gak penting ini keluar. Ketua organisasi Elang akan datang. Apa kalian mau dimarahi? Bawa orang tua itu ke rumah sakit. Biarkan dia tetap bernapas. Mungkin dia masih berguna. Berhenti! Kamu harus tetap menikah dengan adikku. Gak boleh bikin adikku malu. Dan kamu, rakyat jelata, habiskan saja sisa hidupmu di penjara. Paliam, pria ini bikin onar dan lukai orang. Bukti kejahatannya sudah jelas. Tunggu apa lagi? Cepat segera tangkap dia. Baik, Nona Yulia. Hanya dengan kata darimu, sudah mau putuskan hukumanku. Itu karena aku, Yulia, yang mengatakan. Enggak. Kalian gak boleh tangkap dia gak salah. Mending kamu hemat tenaga. Gak ada yang bisa selamatkan dia. Tuan, kamu baru dioperasi. Dokter bilang kamu harus istirahat. Apa yang Kak James ingin lakukan, meski Raja Yama datang pun gak boleh tertunda. Cepat, aku harus segera datang ke acara pernikahan. Cuma dengan satu katamu, sudah mau ubah hukum Jinara. Kamu bicarakan hukum? Oke, lalu kenapa? Karena kamu bikin onar dan melukai orang. Menurut hukum, orang kayak kamu memang harus dipenjara. Enggak. Kalian gak boleh fitnah dia. Itu Jethro. Dia yang bawa orang dan bikin adiknya meninggal. Dia cuma membela diri. Nona Yulia, keluarga Justiar di Jinara masih punya reputasi. Kalau kamu fitnah begini dan gosipnya tersebar, pasukan ilahi akan susah bertindak. Dasar bocah sial. Apakah yang dibilang Wanda itu benar? Apa kamu buat orang mati? Kak, gak ada. Jangan percaya kebohongannya. Kalau Kak Jethro nggak bisa selamatkan diri, kalau diselidiki, aku juga akan habis. Nona Yulia, jangan percaya dia. Waktu dia datang rebut pernikahan, dia hampir bunuh aku. Kalau bukan Kak Jethro baik dan tolong aku, mungkin sekarang aku sudah mati. Adiknya cuma nggak sengaja terluka pas lagi konflik. Kakakku lagi fitnah Kak Jethro. Karena kakakku dan pecundang ini sekarang sudah sehati. Alang, kenapa kamu begini? Kak, kamu lihat kan, ini sifat aslinya. Dia cuma mau jebak aku. Iya, Nona Yulia. Pecundang ini cuma seorang penipu. Dia pakai nama Perdana Menteri. Kasih geokirin palsu ke Wanda. Penipu seperti dia ini pantas mati. Kenapa diam saja? Kejahatan orang ini sangat banyak. Cepat kamu tangkap dia. Baik, Nona Yulia. Kalian sungguh keterlaluan.
Kenapa kalian fitnah dia? Padahal kita yang celakai dia. Kalian ternyata... Apa masih ada hukum? Wanda, kamu terlalu polos. Aturan keluarga Wiley itu hukum kalian. Kamu lawan aku cuma akan mati. Dulu, demi kekuasaan, aku bahkan singkirkan semua orang kepercayaan di samping ketua organisasi Elang. Bahkan ketua percaya kalau mereka meninggal karena kecelakaan. Hal kecil kayak gini lebih gampang diatasi. Kalian mau lawan aku? Gak akan berakhir baik. Ternyata dia yang bunuh. Beraninya keluarga Wiley. Beraninya kamu Jethro. Kamu harus mati untuk membalas dendam mereka. Aku ingatkan ya, Tuan Kevin ada di tanganku. Sekarang dia di rumah sakit dan sedang sekarat. Satu perintah dariku. Menurutmu, apa selang oksigennya akan langsung dicabut? Dan itu penolongmu kan? Benar kan? Hah? Pak Liam, tunggu apa lagi? Cepat borgol dia. Hah, pakai borgol khusus terpidana mati tingkat 1. Biar dia nggak bikin ulah lagi. Gimana? Ayo sombong lagi. Asal kamu berani melawan, arus listrik di borgol itu bisa bikin kamu sengsara. Dulu kamu siksa saudara organisasi Elang. Juga sesombong ini kan? Mereka bukan saudaraku. Mereka semua meremehkanku. Bilang aku gak pantas dapat posisi. Sama kayak kamu, dasar keras kepala. Dipukul pun gak mau nurut. Jadi aku cuma bisa hancurkan gigi mereka. Biar mereka diam. Lalu ku hancurkan lutut mereka. Biar mereka tunduk padaku. Terakhir, aku congkel mata mereka. Karena mereka buta. Maka gak usah punya mata. Kalau kamu tertarik, aku juga bisa siapkan cara mati khusus untukmu. Sebagai wakil ketua organisasi Elang yang punya kuasa besar, apa kamu gak pernah terpikir? Betapa putus asanya mereka. Betapa putus asanya orang gak bersalah yang sudah kamu bunuh. Dunia memang begini. Cepat bawa dia pergi. Dia itu cuma biang kerok. Biarkan dia mendekam di penjara. Bagus, bagus. Kalian rebut istri dan anak sakiti orang gak bersalah. Pada akhirnya, aku malah jadi penjahat yang gak masuk akal. Bagus, bagus banget. Kamu menentang pasukan ilahi. Semua orang sudah lihat. Kamu pasti akan dipenjara. Suruh aku di penjara? Mati saja. Jethro, Kuhabisi kamu. Jethro. Kamu cabut gigi mereka ya. Jethro, Masalah organisasi Elang bukan urusanmu. Kamu hancurkan lutut mereka ya. Dengar ya. Kalau Kak James datang, kamu akan habis. Kamu congkel mata mereka ya. Kalau kamu berani sentuh adikku, aku suruh bawahanku cabut selang oksigen Tuan Kevin. Aku mohon padamu, jangan sakiti adikku. Pak Liam, Tuan Kevin meninggal karena nggak diselamatkan. Apa?
Meski kamu sombong, tapi kamu terlihat punya potensi. Aku bersedia melindungimu, mengampuni nyawamu. Asal kamu mau bantu adikku, wujudkan ambisi besarnya. Aku jamin padamu, posisimu di organisasi Elang gak akan kalah darinya. Betul, kalau kamu mau ikut aku, setelah aku berhasil singkirkan orang kepercayaan kakakku, jabatan wakil ketua organisasi Elang ini jadi milikmu. Gimana? Aku kasih kamu satu pilihan. Bunuh diri untuk tebus dosa. Aku biarkan jasadmu utuh. Jangan bunuh aku mohon. Jangan bunuh aku. Keras kepala. Karena kamu cari mati, jangan salahkan aku. Kali ini aku akan langsung ledakan. Biar kalian, pasangan bejat ini, mati bersama. Berhenti. Bajingan. Ayah, Ah! Dasar anak brengsek. Aku suruh kalian datang ke sini untuk membantu aku sambut ketua James. Tapi kalian malah bikin onar di sini. Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku segera bereskan pembuat onar ini. Aku janji, Kak James gak akan kecewa. Pembuat onar? Siapa yang bikin onar di wilayah organisasi Elang? Siapa? Ayah, kamu harus bela aku. Dia yang bikin onar di sini. Aku sudah menasihatinya, tapi dia gak mau dengar. Dia malah pukul aku sampai begini. iya ayah. Si brengsek ini gak cuma lawan pasukan ilahi, dia juga mau bunuh kami. Siapa? Siapa yang berani? Kamu besarin dua bajingan ini. Menurutmu, mereka harus dihukum apa? Ayah ngapain? Kenapa ayah berlutut pada bajingan itu? Apa setelah operasi ayah jadi bodoh? Hah? Dasar sialan. Apa kamu mau bikin ayahku marah? Awalnya, aku cuma berencana penjarakan kamu. Kalau ayahku sampai kenapa-napa, kamu dan Jalang ini harus mati. Jangan bicara lagi. Dasar anak durhaka. Ayah tenang saja. Aku gak akan salah lagi. Aku segera singkirkan orang ini dan kasih kalian penjelasan. Kenapa kamu masih gak ngerti? Dia itu... Ayah, tenanglah. Serahkan pada Jethro. Dia pasti bisa bereskan semuanya dengan rapi. Ayah tenang saja. Aku gak akan kecewakan ayah lagi. Remote-nya ada di tanganku. Kamu coba sentuh aku lagi. Nanti kalian berdua akan hancur berkeping-keping. Kamu ini sudah dibilang berkali-kali harus jaga orang-orangmu. Kalau enggak, aku akan urus sendiri. Aku bersalah. Ayah, kenapa kamu merendah pada orang luar? Apa efek bius operasinya belum hilang, jadi belum sadar? Aduh, kenapa aku punya dua orang anak seperti bajingan begini? Kenapa kalian diam saja? Dia orang keluarga Justia. Apa kamu biarkan mereka lawan keluarga Willy? Keluarga kami terpandang. Apa kalian sudah bosan hidup? Dasar pecundang. Kamu bunuh kakekku. Sekarang masih mau bunuh Tuan Haikal. Apa kamu mau keluarga Justiar beneran hancur baru puas? Kamu jangan lupa Tuan Kevin. Dia minta kamu majukan keluarga Justiar. Kalau kamu bunuh kami, kamu gak akan bisa jelaskan padanya. Diam kalian! Kamu masih berani sebut Tuan Kevin? Apa kalian gak tahu siapa yang membunuhnya? Jangan main sandiwara di depanku. Aku katakan sekali lagi. Kalau ayahku kenapa-napa karena marah, aku Jethro akan buat keluarga Justiar mati. Ayah ngapain? Anak durhaka, diam kamu. Apa kamu tahu siapa dia? Ayah,
Apa karena baru selesai operasi jadi masih linglung? Dia itu siapa? Cuma pria tua gak berguna. Kenapa ayah pukul adik demi dia? Ayah, kenapa? Bodoh, konyol. Apa kamu tahu? Satu katanya bisa buat seluruh keluarga Wile lenyap sepenuhnya. Ayah? Apa ayah baru selesai operasi jadi masih linglung? Di Jinara, siapa yang berani singgung keluarga kita? Itu jelas-jelas lawan organisasi Elang. Menurutku dia sudah bosan hidup. Iya, Tuan Haikal, Anda pasti salah orang. Dulu, waktu kakekku selamatkannya, dia cuma pengemis yang hampir mati. Sekarang, dia itu cuma pedagang kecil. Dia nggak punya uang. Dan dia nggak tahu diri mau nikahi kakakku. Iya. Cik, pria tua mau menumpang hidup. Cuma orang kayak dia nggak bisa apa-apa. Mungkin Anda cuma salah lihat. Betul. Ayah, pria ini beraninya merebut istri adikku. Suruh pasukan ilahi tangkap dia. Biar dia tahu kekuatan keluarga kita. Bukan begitu. Dia menantu pilihan kakekku. Bukan yang kayak mereka bilang. Haikal, dua anak durhakamu ini beneran hebat banget. Mulai sekarang, keluargamu gak perlu ikut campur urusan organisasi Elang. Dasar durhaka. Kalian benar-benar sudah mempermalukan aku. Ayah? Apa maksud ayah? Masih ngeles. Di belakangku, kalian rebut paksa istri orang dan beraninya suap pasukan ilahi diam-diam untuk fitnah orang gak bersalah. Karena ibu kalian meninggal lebih awal. Aku jadi manjakan kalian sampai kalian jadi begini. Mulai hari ini, aku cabut jabatan kalian di organisasi Elang. Mulai sekarang, kalian gak boleh pakai kekuatan dan sumber daya organisasi Elang untuk berbuat jahat atau tindas orang yang gak bersalah. Kalau enggak, meski kalian anak kandungku, aku tetap akan membunuh kalian. Ayah gak pernah hukum aku dan kakak. Sebenarnya pria tua ini siapa? Sampai ayah melindunginya. Kurang ajar. Dia adalah ketua organisasi Elang. Dia James. Ini gak mungkin. Dia gak punya cincin ketua. Tutup mulutmu. Dasar bajingan. Meski kamu gak bisa pastikan, kenapa gak tunggu aku datang baru pastikan? Masih saja cara kerjamu begitu ceroboh. Dulu aku susah payah rekomendasikan kamu jadi wakil pimpinan. Apa yang sudah kamu pelajari? Jadi, kamu beneran Kak James? Habislah. Kak James. Dia ternyata beneran ketua organisasi Elang. Kak James. Aku malah kehilangan menantu baik kayak Kak James demi Jethro. Sebenarnya apa yang kita perbuat? Aduh. Dan kamu selalu manjakan adikmu, makanya dia sombong dan seenaknya. Sekarang kalian pulang dan merenunglah. Tanpa seizinku, kalian gak boleh keluar rumah. Lalu, Jethro. Anak durhaka ini, aku mau dia minta maaf ke Kak James. Kalau kamu lindungi dia, aku juga akan hukum kamu. Jethro! Kak! Jethro! Kak! Ayah, tolong aku. Aku beneran gak tahu. Kalau aku tahu dia Kak James, aku juga gak akan berani lakukan ini. Kamu percuma memohon seperti ini padaku. Kalau Kak James gak memaafkanmu, aku juga gak bisa apa-apa. Kak James, aku tahu kalau aku salah. Tolong beri aku kesempatan. Aku rela jadi budakmu. Aku salah. Kak James, aku beneran gak berani lagi. Kamu bisa suruh aku jadi budakmu, tapi kamu jangan bunuh aku. Berhenti kamu.
Minggir! Tua bangka! Urus dirimu sendiri. Kamu sendiri saja sudah sekarat. Kamu masih bisa atur aku, ha? Kamu nggak jengkel, aku saja malas dengar. Dan kamu, Kak James? Kak James apaan? Karena hari ini kita ketemu, aku juga nggak takut bilang, aku Jethro pasti akan menggantikanmu. Ketua James. Putraku cuma asal bicara, ceroboh dan kasar. Dia hanya impulsif dan asal bicara. Kamu jangan anggap dia serius. Dasar tua bangka. Jangan ikut campur. Aku bicara dari hati. Karena aku sudah bunuh orang kepercayaannya untuk menunggu hari ini. Organisasi Elang gak ada apa-apanya. Kehebatan aku, Jethro, gak bisa dinilai oleh kalian para rendahan. Jujur saja, Tuan di balikku adalah Sisko dari keluarga Kintaro. Itu keluarga terkemuka di Raja Naga. Dengan dukungannya, aku Jethro pasti akan jadi raja. Dan hari ini, Tuan Sisko juga akan datang untuk rayakan pernikahanku. Kalian tunggu mati saja. Demi ambisi licikmu, kamu hianati saudara dan melawan ayahmu. Siapa yang mau pakai pengkhianat ini? Sisko itu cuma anggap dirimu seperti sampah yang dibuang setelah dipakai. Hei James, jangan banyak omong. Asal kamu serahkan cincin tunara itu dan mundur dari posisi, aku bisa biarkan kamu mati dengan utuh. Kenapa? Gak mau serahkan? Kalau gitu, kamu akan lihat seberapa sabarnya aku. James, bukannya kamu bilang mau lindungi dia? Kenapa? Apa kamu bisa serahkan cincin tunaranya? Kalau enggak, kamu dan jalang ini akan langsung meledak sampai hancur lebur. Kalau kamu bikin dia terluka sedikit saja, aku akan hancurkan cincin ini. Apa maumu? Copot bom waktu di tubuh Wanda. Kalau enggak, kamu gak akan dapat cincin ini. Gak bisa. Gimana kalau kamu ingkar janji setelah aku copot bomnya? Kamu kira semua orang gak punya malu kayak kamu? Siapa tahu? Kita juga gak tahu isi hati orang. Kalau gitu, aku hancurkan saja. Jangan. Negosiasi harus lewat bicara. Tapi negosiasi juga ada aturannya. Begini, kamu pikirkan satu cara yang bisa kita terima. Aku mau negosiasi denganmu. Boleh. Aku selalu dengar kamu suka taruhan. Kalau gitu kita taruhan. Untuk akhiri permainan ini. Aku ingat kamu gak suka judi. Kamu mau pakai trik apa? Lupakan. Karena kamu takut. Nggak perlu lagi. Jangan. Kamu kira Kak Jethro takut sama kamu? Kamu pasti nggak tahu kan reputasi Kak Jethro di meja judi? Di arena kasino, dia ditakuti semua orang. Dewa judi nggak terkalahkan. Dengan jurus-jurusmu itu, di meja judi pun, kamu harus panggil Kak Jethro Tuan. Baik, aku akan berjudi denganmu. Nggak peduli kamu punya trik apa di hadapanku. Semua itu nggak berarti. Baik. Gampang. Cari seseorang, taruh remotemu dan cincinku dalam satu kotak. Suruh dia berdiri di antara kita dan kita bertanding. Yang menang, ambil kotak itu. Oke, tapi harus pakai orangku. Kamu ini curang. Dasar jalang. Kalau bicara lagi, nyawamu akan hilang. Boleh, pakai orangmu. Soal permainannya, main yang paling kamu hebat. Lempar dadu. Lempar dadu, itu adalah keahlianku. Ya ampun James, kamu beneran cari mati. Lempar dadu, oke, aku setuju. Aku akan kasih tahu kamu apa artinya cari mati yang sebenarnya. Kamu judi, kumpulkan uang, dan bunuh orang gak bersalah.
Hari ini kamu harus dapat balasan dari semua perbuatanmu. Kamu kira kita senaif itu? Dia orang kepercayaanmu. Kalau kasih cincin itu, kamu bisa langsung ingkar janji. Wah. Ternyata Nona Wanda sepintar itu ya. Tapi, kenapa bisa terpuruk sampai mengenaskan begini? Kamu? Lihat, kamu panik lagi. Sebenarnya apa bedanya? Lagian pada akhirnya, aku pasti menang. Kamu... Kalau kamu berani sentuh remote ini lagi, aku akan potong lehermu pakai ini. Mau ingkar janji ya? Benar. Kalau kamu berani bunuh aku akan mati bersama kalian. Aku nggak takut pencet ini. Lihat, kalian panik lagi. Ini untuk berjaga biar kalian gak berubah pikiran. Lagian sifatmu ini sudah kelihatan. Licik juga. Ayo mulai saja. Tunggu, Ada apa lagi? aku kekurangan satu dadu. Kamu harusnya kurangi satu juga. Dasar bodoh. Aku nggak perlu cara curang untuk menang. Aku ini dewa judi. Babak pertama, adu besar. Bukannya dia benci judi. Kapan dia belajar ini? Kamu duluan. Kamu hebat banget. Aku bilang akan melindungimu. Tenang saja, aku pasti menang. Cuma itu. Kenapa kamu sangat bangga? Sekarang paling cuma seri, kamu gak bisa menang. Dasar jalang. Kamu beneran bodoh tapi nggak percaya. Hari ini, aku akan buat kalian pasangan brengsek ini. Rasakan akibatnya. Kak Jetro, 1 dibagi 2. Nilainya jadi lebih besar. Enggak, Jetro, kamu pasti curang. Curang? Mana buktinya? Ini bukan curang. Ini namanya keahlian. Dewa judi gak terkalahkan. Kamu sebenarnya cuma curang, makanya bisa sampai sini. Dasar bodoh. Nggak terima. Kalau gitu kita tanding lagi. Dasar bodoh. Nggak terima. Kalau gitu kita tanding lagi. Kali ini adu kecil. Apa kamu berani? Aku sama sekali gak takut. Ini pukulan telak. Apakah Jetro punya harapan menang ya? Kak Jetro, giliranmu. Iya, aku tahu. Hari ini, aku akan buat kamu tahu apa itu ada orang yang lebih hebat. Bagus, bagus. Trik Kak Jetro, ini hebat banget. Bukannya ini, no. Hebat Kak Jetro. Memang dewa judi. Gak tahu malu. Kamu main curang lagi. Pak Tua, kalau takut kalah jangan main. Mau main berapa ronde pun, nasibmu gak akan berubah. Serahkan cincinnya saja. Jetro,
Menurutmu, dalam 5 langkah, senjatamu atau pukulanku yang lebih cepat? Gak benar. Cepat lindungi aku! Cepat lindungi aku! Copot bom di tubuh Wanda. Kembalikan cincinku. Kalau enggak, kamu akan mati duluan. Kamu berani? Aku sudah bilang di belakangku ada orang. Tuanku pewaris keluarga Kintaro. Dia akan jadi ketua Raja Naga. Kalau gitu aku harus bunuh kamu. Kamu berani bunuh aku? Tuan Sisko gak akan ampuni kamu. James, kamu bunuh orang itu kejahatan. Sekarang kamu bicara begitu. Tadi pas kamu hina adikku dan mau membunuhnya, kamu malah santai banget. Aduh, kamu jangan bicara lagi. Apa kamu gak ngerti kondisi sekarang? Kalau Jetro mau mati, biarkan saja dia mati. Jangan libatkan kita. Sialan, dasar wanita gak tahu diri. Jetro, kamu juga dapat karmanya. Kamu pantas mati. Raja Naga, pewaris keluarga Kintaro, Tuan Sisko tiba. Berani sekali kamu menyentuh orangku. Berani sekali kamu menyentuh orangku. Tuan Sisko, akhirnya Anda datang juga. Cepat tolong aku. Ibu, kita nggak perlu ragukan lagi. Kita beneran dukung orang yang tepat. Apa yang Kak Jetro katakan itu benar. Bahkan orang hebat dari Raja Naga pun datang untuk dukung Kak Jetro. Iya, keluarga Justiar akan sukses besar. Tuan Sisko, sialan ini masuk ke pesta pernikahanku, hina keluargaku, dan mau membunuhku. Sudah aku bilang Anda atasanku. Tapi lihat dia sekarang. Dia bahkan gak hormati Anda. Tuan Sisko, Anda satu-satunya pewaris keluarga Kintaro. Gak apa kalau aku mati. Tapi Anda gak boleh dipermalukan olehnya. Meski dia nggak punya otak, dia tahu kesukaan tuannya. Pembantu yang bagus. Jadi kamu yang berani tantang otoritasku. Beneran cari mati. Tuan Sisko, Anda satu-satunya pewaris Raja Naga. Perkataan Anda adalah hukum yang berani melawanmu. Bahkan dewa datang pun percuma. Anda harus bela aku, Tuan Sisko. Gimana situasinya? Ketua, pewaris asli dan putrinya sudah ditemukan. Kamu yakin? Saat perang dulu, kami gak sengaja telah terpisah. Gak ada kabar selama 20 tahun lebih. Aku hampir putus asa. Setelah bertemu dengannya di warung malam itu, aku langsung menyelidiki identitasnya. Dan pastikan cincin di tangannya itu cincin yang Anda kasih. Informasi Nona juga cocok. Dia pasti putramu. Cepat, dia ada di mana? Aku ingin menemuinya. Penerus Raja Naga. Tuan Sisko, pemimpin gak pernah bilang akan serahkan posisi kepala keluarga ke anak angkat. Kata-katamu ini sebenarnya sudah termasuk sebarkan fitnah. Kurang ajar. Beraninya kamu tebak maksud Raja Naga. Ternyata begitu. Aku sudah dengar kalau pemimpin Raja Naga terkenal jujur dan juga sederhana. Kenapa bisa punya anak seperti kamu? Kamu sudah bosan hidup. Memangnya kenapa kalau kamu ketua organisasi? Ini hura. Kamu kira dengan kemampuan bela dirimu itu bisa takuti orang? Benarkah? Ah! Hentikan. Dasar bodoh. Ini adalah hura. Hura itu punya hukum. Kamu gak bisa seenaknya dihura. Bagus kalau begitu. Aku bantu kalian tangkap bajingan jahat ini. Tolong Tuan Sisko, segera suruh Pak Liam tangkap dia. Kurang ajar. Kamu gak berhak perintahkan aku. Cepat lepaskan dia. Tuan Sisko, tolong aku. Brengsek. Tuanku itu adalah penerus Raja Naga. Kata-katanya adalah hukum di sini. Hari ini, meski dewa datang pun percuma. Cepat lepaskan dia. Kamu tunjukkan sifat aslimu secepat ini. Jangankan dewa datang. Meski dia nggak datang, aku juga akan wakili Hura. Habisi brengsek yang berbuat seenaknya dan gak pikirkan nyawa orang lain. Hei kamu jangan gak tahu diri. Tuan Sisko bukan orang yang bisa kamu lawan. Kamu beneran sangat setia ya? Maka aku bereskan kamu dulu. Tuan, meski Jetro cuma bawahanmu, tapi dia bantu kita berbuat jahat. Tanpa dia, kita kelak gak bisa kembangkan pengaruh
untuk lawan wanita tua itu dan rebut kekuasaan. Mending kamu pikir lagi. Kamu terlihat berkuasa dan berpengaruh. Caramu juga lumayan, tapi aku ingatkan. Ini adalah hura. Kalau kamu sampai berani membunuh orang di sini, kamu akan dicari Raja Naga. Lagi pula Jethro sudah cerita semua tentang kamu. Bukannya kamu mau kembali ke Hura dan ingin jadi warga Hura lagi? Bagiku ini hal yang sangat gampang. Kamu nggak mau. Lewatkan kesempatan ini, iya kan? Awalnya aku memang mau kembali. Tapi lihat kalian para sampah ini berkuasa penuh dan sakiti orang baik. Aku justru berubah pikiran. Ini cuma tempat kotor busuk penuh sampah. Nggak tahu diri. Lalu dia dan Haikal gimana? Mereka itu orang Hura. Apa mereka harus dihukum karena kamu? Aku sekarang percaya pilihan kakek nggak salah. Kelak aku akan ikut kamu kemanapun. Kakek sudah dibunuh mereka. Kalau keluarga Justier dikuasai adik dan ibu seperti itu, keluargaku pasti akan hancur total. Aku nggak akan kembali. Kak James, aku sudah berjuang bersamamu lama. Aku ngerti di dunia ini hanya tentang loyalitas dan keadilan. Sekarang anak durhaka ini punya niat jahat dan masih mau membahayakan Hura. Meski aku putus hubungan dengannya, aku gak akan pernah tunduk pada mereka. Aku akan berjuang bersamamu sampai mati. Oke. Kalau gitu aku nggak ada khawatir lagi. Jangan gegabah, Kak James. Aku belum mau mati. Kita masih bisa negosiasi. Aku mau bertobat. Sekarang mau bertobat, sudah telat. Setelah aku selesaikan kamu si anak durhaka, aku tentu gak akan ampuni Tuan Sisko ini. Kak James, aku salah. Aku beneran salah. Aku mohon jangan bunuh aku. Hentikan! Kita bicara baik-baik. Tuan Sisko itu juga orang yang masuk akal. Jethro sudah sering bunuh dan memeras orang yang gak bersalah. Dia selalu pakai nama Tuan Sisko untuk berbuat seenaknya dan tindas orang yang lemah. Tuan Sisko sudah lama mau kasih dia pelajaran. Jadi kami pasti akan kasih kamu dan adikmu yang meninggal sebuah keadilan dan kembalikan kebebasan Nona Wanda. Keadilan? Kalau kamu punya hati nurani, kamu nggak mungkin lindungi Jethro selama ini. Aku orang dari Raja Naga. Pandanganku, nggak bisa asal kamu tebak. Reputasi Raja Naga itu sangat penting. Aku nggak akan biarkan siapapun merusak reputasiku. Kalau enggak, aku pasti nggak akan dihormati. Betul. Tuan Sisko juga baru tahu kalau Jethro ini ternyata sudah lakukan banyak kejahatan. Kami kesini hanya untuk kasih dia pelajaran. Tuan Sisko, kamu gak boleh lupa diri. Aku sudah lakukan banyak hal untukmu. Kamu jangan seenaknya berubah pikiran. Aku sudah kerja keras untukmu. Diam kamu! Kamu pandai sekali berbohong. Jangan fitnah aku. Dasar bodoh. Meski aku terjebak di sini dan lenganku hilang, juga harus selamatkan nyawaku. Aku gak nyangka. Aku sudah rencanakan segalanya demi jadi ketua organisasi elang, tapi malah berakhir begini. Konyol. Aku ini beneran konyol. Kamu nggak becus dan terus mau buktikan diri, akhirnya cuma bikin masalah dan hancurkan dirimu sendiri. Dan kamu, jangan kira kamu bisa bohongi aku dengan kata-kata manis itu. Waktu aku hidup di jalanan, kamu itu masih lemah. Setelah aku bereskan dia, aku kirim kamu ke neraka. Tuan, tahan dulu. Kalau reputasi kita hancur hanya karena Jethro itu gak sepadan. James, aku jujur saja. Aku Sisko nggak mau kehilangan wibawaku di Raja Naga hanya karena kejadian hari ini. Begini saja, kita mundur selangkah, aku lepaskan dia, aku akan penjarakan si Jethro. Begini, kamu nggak cuma bisa pulihkan statusmu sebagai warga Hura. Wanda dan Haikal juga nggak perlu jadi buronan di seluruh dunia. Gimana? Oh, kenapa aku harus percaya kamu?
Masukkan info Jethro ke sistem buronan internal. Boy. Enggak. Oke, aku bisa lepaskan dia. Tapi aku punya satu syarat. Katakan. Dia harus mati dengan cara yang sama dengan saudaraku. Oke, aku setuju. Enggak. Aku sudah setujui syaratmu. Kamu bisa lepaskan dia kan? Tunggu. Mana cincinnya? Kembalikan cincinnya. Cincin. Cuma barang jelek begini, aku juga nggak mau. Sekarang bisa lepaskan dia kan? Serahkan remote-nya. Kasih dia, kasih semuanya. Cukup kan? Ayo cepat, lepaskan dia. Pergilah. Kamu memang jagoan lama, tapi Tuan Sisko adalah pewaris Raja Naga yang terpandang. Dia punya banyak pengalaman. Caramu ini cuma trik murahan. Kamu remehkan aku. Aku nggak mungkin kabuli permintaanmu. Aku sudah bilang di sini, omonganku itu hukumnya. Dulu saudaramu itu kira, aku ini sama kayak kalian yang bicarakan moralitas sampah itu. Padahal aku nggak mungkin lewatkan kesempatan ini. Di tubuh mereka ada banyak sumber daya organisasi elang. Aku pasti tergoda. Dengan organisasi elang pemasok sumber daya sebagus ini, singkirkan orang-orang Raja Naga yang remehkan statusku. Itu hal yang sangat gampang. Aku nggak mungkin menyerah. Apa kamu tahu kenapa kamu akan mati? Itu karena kamu banyak bicara. Mending bicara lebih banyak. Live streaming lagi sangat ramai. Kamu tunggu saja. Kamu kira kamu bisa ancam aku? Dengar ya, semua platform di sini ada di bawah kendaliku. Apapun yang akan terjadi, aku harus bikin anak-anakku balik lagi jadi warga Hura. Didik putraku, biar dia jadi pewaris yang layak, jadi pemimpin Raja Naga. Yang menghalangi, nggak akan dimaafkan. Nyonya, para pemimpin Raja Naga menunggu Tuan Muda kembali. Pasti nggak akan ada masalah. Ibu, cepat tolong aku. Di sini ada orang sialan yang mau merusak reputasi keluarga kita. Nanti meski ibu sudah temui kakak, keluarga kita juga akan hancur. Itu yang dia mau. Apa? Ada kejadian kayak gini? Cepat, buka HP dan lihat berita. Ibu jangan percaya apapun yang ibu lihat ya. Cepat blokir semua platform utama. Jangan sampai skandalnya bocor. Nanti aku kasih tahu ibu penjelasannya. Bodoh, kamu ini orang luar. Menurutmu ibuku mempercaya pada siapa? Pasti padaku. Sekarang dia lagi dalam perjalanan ke sini. Nanti aku nggak mungkin jatuh. Kalian para penyebar fitnah ini pasti akan ditangkap. Ayo sombong lagi. Pemimpin akan segera tiba. Kalian semua pasti akan membusuk di penjara. Pemimpin akan segera tiba. Kalian semua pasti akan membusuk di penjara. Live streamingnya berakhir. Sudah aku bilang, satu kataku sudah bisa bikin Hura bergetar. Aku bisa dengan mudah bereskan kalian yang gak tahu diri ini. Kalau kalian gak mau dipenjara dan menderita, cepat memohon padaku, Kak James. Tunggu pemimpin sampai. Memangnya kenapa kalau kamu bisa kumpulkan semua anak buahmu? Malam ini, kamu jangan harap bisa keluar dari aula ini. Aku kan sudah bilang, seleraku pasti bagus. Kamu lihat saja Jethro. Dia pasti jadi orang kaya dan terhormat. Beda sama dia, pasti berumur pendek. Dia beneran bodoh.
sampai singgung Tuan Muda Raja Naga. Nggak tahu diri. Baru bisa sedikit bela diri, sudah mau berkuasa seenaknya. Dasar bodoh. Tuan Sisko, kamu jangan lepaskan dia. Mungkin saja kelak dia akan hina kamu lagi. James, katanya kamu bilang mau habisi aku. Kelihatannya kamu yang akan mati duluan. Kak James, aku yang buat kamu dalam masalah. Kamu cepat pergi, aku pantas menerimanya. Jangan takut. Kamu cepat pergi, aku melindungimu. Jangan takut. Cuma granat. James, aku lihat tulangmu luar biasa. Kamu jenius bela diri yang langka. Makanya, aku menemukanmu dari puing-puing perang. Sekarang, aku merasa ajalku sudah dekat. Makanya, aku akan warisi semua pelajaran bela diri padamu. Kamu harus balas dendam untuk guru. Guru, siapa itu? Aku pasti akan penuhi keinginan Anda. Sekarang, dia jadi pimpinan organisasi bawah tanah. Aduh, aku gak nyangka dia curi ajaran rahasiaku dan mencelakaiku. Guru, Ini tubuh emas peringkat 9 tasa. Bisa bikin kamu kebal senjata. Dan hidupmu aman. Kamu harus balas dendam untukku. Gak bisa lukai aku. hentikan. Hentikan. Ibu datang juga. Itu dia, Bu. Orang rendahan itu nggak cuma menghinaku, juga fitnah keluarga kita. Pemimpin, dia nggak cuma lawan keluarga Kintaro. Dia sangat kurang ajar. Dia seperti remehkan Raja Naga. Siapa yang berani fitnah keluargaku? Berani sekali. Pemimpin, dia itu. Ibu, itu dia. Pecundang bodoh itu, Bu. Dan istrinya yang nggak berguna. Mau bikin honor lewat live streaming. Kenapa dia terlihat begitu familiar? Dia itu... Betul, Ibu. Itu dia. Sampah rendahan itu nggak cuma mengancamku, dia juga menghina Ibu. Jangan biarkan dia. Kirim dia ke tempat hukuman paling kejam di Jinara, biar dia kapok. Aduh, Ibu. Ibu pukul aku demi dia, Bu. Apa kamu tahu dia siapa? Kenapa aku bisa mendidik anak sebodoh kamu? Bukan, Ibu kenapa? Nenek tua ini kenapa lagi? Apa kamu masih ingat ini? Ini bukannya cuma cincin. Apa Ibu perlu semarah ini? Padahal aku anggap kamu seperti anak kandung sendiri. Tapi kamu gak pernah dengar omonganku dan anggap gak penting. Aku kan sudah pernah bilang, cincin ini adalah lambang totem keluarga kita. Aku suruh kamu cari 2 bersaudara pemilik cincin ini. Kamu bahkan sampai lupa itu. Oh, kayaknya memang begitu. Lihatlah, itu apa? Ternyata itu dia. Ayo. Nah, perang akan dimulai. Kamu bawa adikmu ya. Dan larilah sejauh mungkin. Nurut ya. Sebagai pemimpin Raja Naga, ibu harus ke medan perang. Ayo nurut, ibu pasti cari kamu. Cepat pergi. Dia beneran kakakku. Ini nggak mungkin. Ibu. Seorang pedagang tua ternyata putra pemimpin Raja Naga. Sisko, kamu di belakangku. Melakukan hal yang menyakiti rakyat jelata.
dan diam-diam menghubungi orang seperti Jethro dan kemudian mengacaukan hukum Raja Naga. Apa kamu mau menghancurkan Hura? Ibu, aku salah ibu. Pemimpin, ampuni aku. Aku yang dibutakan. Aku pantas mati. Dasar para penjahat. Kalian kira keluarga Kintaro akan membiarkan kalian semua? Siapa orang hebat itu? Biar aku hadapi kamu. Ibu, hati-hati. Siapa yang berani lukai murid utamaku, Hans? Kalau nggak keluar, aku bunuh kalian. Oh, ternyata kamu. Masuk akal juga. Dari semua yang ada di sini, cuma kamu yang punya wibawa. Gak kayak orang gak berguna ini. Cuma pecundang. Jangan banyak bicara. Katakan, apa maumu? Kamu bisa lukai Hans, murid utamaku yang aku didik sendiri. Kamu hebat juga. Tapi hari ini, aku ada di sini. Kamu gak akan bisa. Rusak reputasi sekte di Jinara. Tuan Guntur, asal kamu bantu aku singkirkan sialan ini, aku akan lipat gandakan bonusmu. Oh, iya, singkirkan juga wanita tua ini. Setelah aku jadi pemimpin Raja Naga, aku pasti akan kasih kamu posisi tetua Raja Naga. Kalian benar-benar gila. Wanita tua, diam kamu. Singkirkan dia dulu. Aku akan kasih 10% saham keluarga Kintaro. Menarik. Aku akan singkirkan dia untuk menyenangkanmu. Jangan harap bisa sakiti nyonya. Jangan harap bisa sakiti nyonya. Kak James! Nah, kamu gak apa-apa. Nggak apa-apa. Cuma segini saja. Cuma ini, aku kira kamu hebat banget. Pecundang ini gak mungkin jadi lawan Tuan Guntur. Nggak mungkin. Di dunia ini, ternyata ada yang bisa menahan pukulan sekuat ini. James, kamu harus bisa mengeluarkan ilmu tubuh emas peringkat 9 dan pakai teknik rahasia unik, alamiah, untuk kembalikan serangannya. Alamiah itu artinya menyerap jurus lawan jadi milik kita. Lalu pakai yang kamu serap untuk serang musuh. Ini. Kalian mau bicara apa lagi sekarang? Ibu, aku salah. Aku beneran salah. Mohon ampuni aku, Ibu. Kak James, pemimpin, ampuni kami. Pemimpin, aku salah. Aku gak akan berani lagi. Ampuni aku. Kamu dari pasukan ilahi. Hmm. Cepat bawa mereka semua pergi dari sini. Dan interogasi, jangan belas kasihan. Kalau enggak, pasukan ilahi akan tahu akibatnya. Baik, pasukan ilahi. Kak James, kamu gak apa-apa? Nggak apa-apa. Kakak, apakah aku boleh gabung hari ini? Oh iya, Nona Wanda, kamu sudah bertekad untuk ikut Kak James. Aduh, kayaknya aku nggak punya kesempatan lagi. Kak James belum setuju, jangan asal bicara. Duduk saja. Kenapa kamu cari aku?
Kak James, kamu memang ngerti aku. Lihat, ada masalah besar. Alang dan Yosia divonis seumur hidup, Jethro juga divonis mati. Tapi mantan Tuan Muda Raja Naga, Sisko, bebas setelah hukuman matinya dirubah. Ada yang gak beres. Pemimpin suruh kamu cepat kembali dan mengatasi. Tapi masalahnya sekarang, Wina sangat gegabah. Dia sudah langsung pergi ke sana. Lukanya baru sembuh tapi sudah nekat. Kayaknya di Raja Naga ada pengkhianat. Sisko, kali ini aku akan musnahkan kalian semua.